Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di kelas CCNA CyberOps. Nah, kita saat ini akan melakukan lab di 12.1.1.7 yaitu mengenai Snot and Firewall Rules. Nah, teman-teman bisa download bahannya di Cisco NetAcad itu yang di bagian lab Snot and Firewall Rules ya. Jadi kalau ada di NetAcad, nah itu kita bisa lihat di cost index di bagian lab index itu yang di 12.1.1.7 ya. Lab Snot and Firewall Rules. Nah, teman-teman silakan download di sini ya. Nah, download di sini itu akan masuk ke bagian ini. Nah, yang perlu kita siapkan untuk melakukan lab ini yaitu kita mesti download CyberOps Workstation yang sudah dilakukan di lab 1 ya. Kemudian ini dijalankan di Oracle VirtualBox. Jadi untuk tahap 1 kita jalankan dulu Oracle VirtualBox kita. Kita akan jalankan. Nah, ini kita sudah install CyberOps Workstation ya. OVA filenya tinggal diimpor. Nah, sekarang kita running. Kita sambil nunggu. Nah, jadi setelah Oracle Box-nya nanti aktif, kita tata supaya enak bacanya nanti. Nah, ini mudah-mudahan masih kelihatan ya teman-teman ya. Nah, nanti setelah VM mesinnya aktif, nah kita akan mengkonfigur file configuration-nya dengan mengaktifkan DHCP ya. Ini ada user analyst, passwordnya sama dengan yang di lab 1 CyberOps. Nah, kita masuk, kita tunggu, kemudian kita aktifkan terminal emulator. Nah, di sini baru kita jalankan script untuk mengkonfigur DHCP ya. Jadi tinggal kita menggunakan sudo, kemudian lab support file, kemudian script configure as DHCP. Nah, kita jalankan. Kemudian passwordnya adalah CyberOps. Nah, kemudian untuk melihat itu kita ping cisco.com www.cisco.com. Nah, udah dapat koneksi keluar, artinya kita bisa ping Cisco. Kita lihat IP config kita. Nah, kita menggunakan IP ini mesin VM-nya ya, 10.02.15. Nah, sekarang kita ingin mengaktifkan lab untuk firewall ya. Jadi berdasarkan nanti matching sama action-nya. Nah, untuk melihat real time IDS secara real time, ya, di CyberOps VM ini sudah disiapkan script ya untuk menjalankan mininet ya, konfigurasi network yang tadi, sehingga kita tinggal memanggilnya sudo lab, kemudian script CyberOps
CyberOp extended, kemudian topo, no forward PY. Nah, ini akan menjalankan mini net, jadi network yang dijelaskan di bagian awal ini. Jadi ini akan menjalankan R1, R4, host 1, host 2, host 3, host 4, host 5, host 6, host 7, host 8, host 9, host 10, dan host 11. Nah, kemudian kita akan membuka sel di router 1 dengan cara mengetik xterm R1. Nah, di sini xterm N1. Nah, coba kita rearrange xterm ini ada di sini gitu ya. Kemudian ini akan terbuka. Di sini terlihat root-nya adalah dia jalan sebagai root dengan indikasi ininya adalah menggunakan hashtag ya. Jadi ini sudah masuk di root. Nah, kita jalankan IDS snot dengan menjalankan command let support file script start snot sh di sini. Nah, supaya kelihatan kita akan besarkan. Nah, di sini jadi kita akan masuk ke command yaitu let support script start snot ya. Jadi lab support file script kemudian start snot sh. Nah, di sini snotnya udah jalan. Coba kita kecilkan lagi. Nah, kondisinya dia dalam status memonitor ya. Nah, kemudian kita jalankan host 5 yaitu server yang ada di DMZ zone, kemudian server host 10 yang ini merupakan ada konten malware-nya. Sekarang kita ketik di mininet dengan xterm H5. Ini masuk H5. Kemudian kita type lagi H10. Nah, di sini kita tukar aja. Kita tukar. Nah, ini ya. Kemudian di H10 kita akan mensimulasikan servernya dengan menjalankan script lab support script mall server start. Ini malware, maksudnya malware. Jadi tinggal lab support file script kemudian malware server start. Jadi servernya udah siap jalan. Kemudian di H10 ini kita lihat net startnya. Kita akan melihat bahwa dia jalan web server engine 8 ya, dengan melihat engine 8 master di sini. Kita akan jalankan, kita lihat net start tunpa. Nah, di sini terlihat bahwa engine 8-nya aktif dengan port 6666. Statusnya listening. Foreign address-nya terserah. Kemudian di R1 kita akan membuka R1 yang lain dengan ketik xterm R1 ya.
Ini kita taruh di sini. Nah, kemudian kita akan melihat log snot-nya dengan perintah tail -f var kemudian log snot alert. Nah, jadi di sini lagi alertnya dimonitor ya. Ada dari 209, 165, 200, 235, kemudian ke 209, 165, 202, 133. Di sini terlihat, kita akan lihat di sini IP config, if config. Di sini adalah 209, 165, 202, 133 ya. Nah, di sini menuju server. Kemudian yang ini 209, 165, 200, 235. Itu kita lihat apakah IP ini. Nah, ini IP-nya dari host 5 ya. Nah, kemudian kita akan lihat host 5 ini akan mengambil file dengan nama w32 nimda amm.exe dengan perintah wget. Wget itu adalah komen dari command line untuk mengambil page HTTP ya, URL. Di node H5 di sini kita akan ketik wget, kemudian IP-nya 209.165.202.133, portnya tadi 6666, nama filenya w32 nimda amn.exe. Kemudian kita running. Nah, ketika kita running di R1 ini muncul aktivitas ya. Di sini di R1 yang baik yang di snot-nya maupun detailnya. Detailnya muncul di sini. Nah, bahwa pada jam ini 16 Juni pada jam 10.50 telah ada akses dari malicious server dari source 209.165.200.235, portnya 46704. Ini portnya bisa beda-beda mungkin tergantung nanti teman-teman tesnya, ke 209.165.202.133 dengan port 6666. Nah, kemudian kita akan melakukan TCP dump di H5 untuk menyimpan aktivitas ini, aktivitas download tadi ke pcap ya. Nanti pcap ini bisa dibuka di salah satu dengan Wireshark ya untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi di H5 kita akan running background TCP dump, kemudian I H5 di interface Ethernet 0, kemudian write filenya namanya nimda download pcap n. Nah, berarti di sini dengan session ID 927 ya setnya. Dia akan capture ini paketnya. Kemudian kita akan enter supaya running di background. Nah, setelah itu kita download file lagi.
Nanti kalau kita download file dari H5 ke H10 dengan wiget 209.165.202.133, portnya 6666, ini nama filenya, maka di node R1 dan H10 itu pasti akan kelihatan aktivitas ya. Yang ini untuk monitoring snot, ini IDS-nya. Nah, kita tinggal pakai up arrow. Nah, di sini wiget 209.165.202.133-666. Maka di sini ada aktivitas ya di sini bahwa telah terjadi transaksi dari source-nya 209.165.200.235, which is itu adalah H5 ke server yang malware 209.165.223.3.6 ya. Di sini kemudian FG-nya kita aktifkan lagi si TCP dump ya, forward foreground supaya dilihat lagi. Nah, di sini TCP dump-nya sudah download PCCap. Jadi kalau kita ls comment nanti FG, kita harus masuk ke sini, Ctrl C, ls. Nah, ini di sini, atau yang lebih jelasnya ls-l. Nah, kita sudah download Nimda, download 2 kali ya. Nah. Kemudian aktivitas yang berikutnya adalah kita akan mengaktifkan firewall di R1 ya. Dan kita akan lihat apakah H5 berhasil download file malware dari H10. Untuk itu kita akan buka satu extern lagi yang R1. Di sini kita tumpuk di sini ya. Nah, kemudian kita jalankan, lihat IP table-nya dulu. IP table -L -V. Sorry, kurang S, IP tables. Nah, di sini ada bagian input, ada bagian forward, dan ada bagian output. Dan rule-nya masih kosong ya, belum ada rule di sini karena kita belum tambahin. Nah, untuk input itu adalah paket yang tujuannya adalah R1 ini, atau paket yang tujuannya adalah firewall. Kalau output adalah paket yang berasal dari R1 atau yang keluar. Sementara forward itu adalah paket yang akan dari in ke out gitu ya. Jadi yang forward memang tujuannya bukan si R1 itu sendiri, tapi paket yang mesti di forward sesuai policy-nya, bisa diteruskan atau bisa di-deny. Nah, sekarang kita tambahin sebuah rule, yaitu dengan cara IP table -i, berarti kita insert, kemudian di chain forward, kemudian portnya adalah TCP, destination-nya adalah 209.165.202.133. Berarti ini adalah IP server host 10 ya, yang merupakan server malware. Kemudian destination portnya adalah 6666. Itu policy-nya adalah di drop. Jadi kita masukkan di sini IP table -i, IP table -i, kemudian forward
portnya adalah TCP, destination-nya adalah 209, 165, 202, 133. Kemudian destination portnya adalah 6666, kemudian policy-nya adalah di drop. Kita enter. Oh, yang J-nya kurang tanda minus. Ya. Nah, berarti kalau kita lihat IP table-nya tadi, IP table pasti sudah muncul rule-nya di bagian chain forward. Kita tunggu di sini. Jadi kalau kita lihat di sini pasti muncul ya. Nah, di sini di bagian forward muncul rules-nya bahwa kalau ada sebuah paket dengan destination ini, dengan destination TCP, portnya TCP, destination portnya adalah 66, tolong dari manapun di drop. Oke, sekarang kita cek apakah policy ini berjalan. Nah, kita coba download dari host 5 lagi dengan untuk file yang sama di host 5. Kita tinggal pakai up arrow. Nah, di sini widget ini kita enter. Nah, ternyata di sini connecting to nunggu gitu ya. Berarti R1 sudah mengimplementasikan policy-nya. Sehingga node H5 ini host H5 yang akan download file malware dari H10 nggak berhasil. Jadi kita selesai. Nah, kemudian untuk keluar dari sini kita akan quit gitu ya. Quit. Ya. Nah, setelah quit kita bersihin sudo mn-c CyberOps. Nah, itu kira-kira ya. Silakan teman-teman coba sendiri untuk aktivitas Lab Snot and Firewall Rules yang di bagian 12.1.1.7. Terima kasih. Silakan dilanjut.